Tadi mendengarkan rilis dari Pak Margo, Kepala Badan Pusat Statistik, kontributor ya. Kalau perkiraan awal benar, saya dugaan kita tadi. Kemudian kontributor memang beras ya, dan itu masih belum menurun sejak Desember. Ya, kita lihat ya. Saya cek harga di PIHPS, ada sumber yang dipakai oleh Bank Indonesia itu Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Memang harga beras naik dibandingkan dengan bulan Desember. Itu yang menjadi basis perhitungan inflasi sekarang. Jadi kontributor yang besar seperti itu ya masuk akal. Dan saya yang tidak menduga rupanya cabai juga menjadi kontributor pada inflasi tahun ini. Dugaan saya sih sudah menurun, ternyata yang masih tinggi. Mengapa demikian? Mungkin gitu ya yang ingin diketahui oleh masyarakat. Kalau beras kita sudah bahas bahkan tadi pada dialog sebelumnya, hari ini memang belum musim panen. Januari bukan musim panen sehingga impor yang sudah dilakukan oleh Bulog yang seharusnya juga disebarkan kepada beberapa daerah, terutama sentra konsumsi, sepertinya masih belum berdampak cukup signifikan sehingga harga masih menaik bahkan lebih tinggi dibanding dibanding Desember. Nah, di situ yang menjadi kontributor mengapa beras tinggi. Nah, cabai ini memang musiman dan sangat sensitif terhadap musim ya, dan terutama musim hujan. Kalau pada musim hujan justru kualitasnya jelek. Dan kalau ada petani yang memaksa tanam pada musim hujan, biasanya juga ada terpengaruh, ya cepat busuk dan lain-lain, sehingga harga juga meningkat. Tapi dugaan saya tidak seburuk itu sebetulnya. Dugaan saya pikir sudah terkendali sejak bulan lalu, rupanya masih belum demikian. Sehingga kontributor dari cabai juga yang disampaikan oleh Pak Margo, Kepala BPS tadi juga cukup besar. Bisa lihat catat angkanya itu cabai merah terutama pada Januari 23 itu 10,9 ya, atau persentasenya 0,04, lebih tinggi dibanding Desember. Dan itu yang perlu diperhatikan. Artinya memang pada bulan Desember hanya sangat sedikit sentra produksi cabai yang sudah produksi, sehingga harga merangkak naik. Kira-kira gitu singkatnya, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Busano. Lalu Pak, hari ini juga Pak, ini kan BBM akan ada penurunan lagi ya Pak. Artinya untuk di bulan depan begitu, apakah ini juga akan mendorong inflasi untuk semakin melandai Pak, seiring dengan memudarnya dampak dari kenaikan harga BBM subsidi ini? Dan ada yang menarik, di transportasi justru negatif loh Mbak Sinta ya, Ya. ingat ya. Jadi minus 1115 itu karena penurunan yang dilakukan atau keputusan dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kalau memang diturunkan lagi, mudah-mudahan masih negatif juga. Jadi konteksnya adalah inflasi ada 3 sumber. Satu yang memang inflasi inti, yang memang harus ada dan biasanya itu yang jadi patokan utama. Yang kedua inflasi karena volatile food, ya harga pangan bergolak. Yang ketiga inflasi karena administered price. Dan administered price itu yang sudah melandai atau bahkan menurun. Kalau kombinasi ini nanti kan berhubungan satu sama lain, kalau dia harga bergolak juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan tadi yang administered price, itu masih inflasi. Biasanya sih masih naik kalau bulan Februari, ya ekspektasinya Maret dan April biasanya sudah mulai menurun. Kira-kira kita siklusnya. Nah, sekarang tergantung pada teman-teman di pemerintahan untuk nge-push ya. Inflasi ada 2 sumber, ada sumber karena cost push, maksudnya saya bukan nge-push yang ini, maksudnya secara lebih kencang untuk mengendalikan inflasi karena cost push itu. Walaupun juga ada yang demand pull ya, yang tertarik karena permintaan. Permintaan itu misalnya tiba-tiba orang rame-rame travel
kemudian transportasi, terutama biaya tiket, itu namanya demand pull. Dan ada yang juga karena imported juga. Tapi oke lah, kita kembali ke yang disebabkan karena pengaruh biaya ya, atau karena pengaruh supply yang terkendala sehingga harganya itu yang masih tetap kita berharap teman-teman di pemerintahan mampu lebih kencang dalam mengendalikan itu. Gitu Mbak Sinta.